Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini Hari ini kita akan mempelajari materi sistem biologi hormon yang pada berjudul manusia. Sistem Hormon. Siapkan buku catatan kalian Apakah kalian dan pernah tonton sampai menaiki selesai wahana ya video roller coaster pembelajaran kali atau ini. menonton film Dan horor? jangan lupa untuk Nah, fokus. jadi apa yang kalian rasakan? Sebelum itu, Ibu akan menetapkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama kita menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ sistem hormon pada manusia melalui studi literatur. Yang kedua, menjalankan mekanisme organ sistem hormon pada manusia melalui studi literatur. Dan ketiga, menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ pada gangguan sistem hormon manusia melalui studi literatur. Nah, sistem hormon adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin juga berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yaitu kelenjar buntu. Itu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar buntu dibedakan menjadi beberapa, yakni kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, itu misalnya hormon memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua, kelenjar yang bekerja melalui masa tertentu, misalnya hormon kelanin. Itu yang ketiga ada kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja. Biasanya itu pada hormon pertumbuhan sama hormon timus. Yang keempat, itu berdasarkan aspek macam dan letaknya. Misalnya kelenjar buntu dibedakan terdiri atas kelenjar hipofisis, itu terletak di dasar otak besar. Terus ada kelenjar tiroid, itu seperti kelenjar gondok, itu terletak di daerah bawah. Lanjut lagi ada kelenjar paratiroid, biasa disebut kelenjar anak gondok, itu terletak di kelenjar gondok. Lalu ada kelenjar epifit, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar usus dan lambung, dan kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Itu misalnya wanita terletak di daerah rongga perut. Pada pria biasanya terletak di daerah buah zakar atau dalam kantung akrotumnya. Terlihat pada gambar yaitu ada letak kelenjar endokrin. Itu ada kelenjar hipotalamus, itu terletak di dasar otak, yaitu mengontrol kelenjar hipofisis. Lalu ada hipofisis pituitari, itu terletak di bawah hipotalamus, disebut kelenjar pengendali utama. Lalu ada kelenjar tiroid, itu tuh di depan laring atau di depan tenggorokan. Lalu ada kelenjar paratiroid, itu terletak di belakang kelenjar tiroid. Lanjutnya ada kelenjar timus, itu di atas jantung, di belakang tulang dada dan toraks. Lalu ada kelenjar adrenal, itu adalah anak ginjal, itu biasanya terletak di masing-masing ginjal. Lalu ada kelenjar pankreas, itu di bawah lambung, menghasilkan insulin dan glukagon. Lalu yang terakhir itu kelenjar gonad tadi yang sudah ulun jelaskan, itu terletak di pada testis ataupun ovarium. Kalau testis itu di pria, kalau ovarium itu di wanita. Poin terakhir itu gangguan pada sistem hormon. Gangguan pada sistem hormon itu ada beberapa macam, yaitu akibat kekurangan dan kelebihan produksi hormon pada tubuh. Contohnya pada penyakit gingatisme, itu adalah pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon somatotrof. Ada penyakit akromegali, itu pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somatotrof lagi. Lalu ada gangguan kretinisme, itu merupakan gangguan hormon yang menyebabkan kekerdilan diakibatkan kekurangan hormon somatotrof. Yang keempat itu ada gangguan morbus Basedow, itu merupakan meningkatnya denyut jantung, gugup atau emosional, pelupuk mata terbuka lebar, itu biasanya karena hormon tiroksin. Lalu ada myxodem, itu merupakan kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan menurun diakibatkan kelebihan hormon tiroksin juga. Lalu ada tetanus,
tetanus, dan juga diabetes. Nah, jadi kawan-kawan, banyak sekali gangguan pada sistem hormon ini dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya yang tidak saya cantumkan di sini. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menonton video ini. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.